Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, video kali ini akan membicarakan mengenai project management di dunia pendidikan. Nah, video ini terdiri dari dua part. Yang akan rekan-rekan profesional saksikan saat ini adalah part pertamanya ya. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Nah, pada sesi Ruang Maya kali ini, saya, Baby, berkesempatan untuk bincang-bincang dengan salah satu praktisi di dunia project management, yaitu Bapak Awaludin Zakaria, PMP, PMI, RMP. Nah, siapa sih beliau? Langsung aja yuk, kita kenalan. Halo Pak Awal, apa kabar? Halo Mbak Bibi, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pak, gimana nih lagi keadaan begini, kesibukannya sekarang apa? Masih sibuk, cuman mostly WFH. Jadi kantor kami sudah sejak April lah. Mostly tim WFH, tapi ada beberapa saja yang WFO di kantor. Ya, ini sesekali kalau emang harus ada urusan dan ketemu dengan partner ya keluar rumah, tapi kalau nggak kemana-mana bisa WFH ya seperti inilah di ruang kerja. Ya benarnya sekarang memang banyaknya masih WFH, tapi kalau ada perlu tetap mau nggak mau harus keluar ya Pak ya. Betul. Tetap protokol kesehatan. Pak, kalau ngomong-ngomong, benar setuju. Protokol kesehatan harus dijaga, sehat-sehat, vitamin, jaga imun itu harus tetap ya. Betul. Nah, Pak, tadi ngomong-ngomong soal kantor Bapak kayak gitu, emang industri kantor Bapak tuh apa sih kalau boleh diceritain? Yes, kami perusahaannya namanya Solusi Kampus Indonesia, jadi anak usaha dari Gamma Techno, fokus di pengembangan sistem terintegrasi untuk pendidikan tinggi, Mbak. Jadi konsultansi, pengembangan master plan dan blueprint, juga termasuk pengembangan dan implementasi untuk solusi terintegrasi. Fokusnya di pendidikan tinggi, di kampus, untuk kampus. Kerjaan banyak yang project based berarti ya? Project based cukup banyak, jadi kami ada hampir 100 ya, ada 100 project. Sebagian project, sebagian lagi kita ada portfolio on demand, Mbak, jadi software as a service. Jadi ada beberapa mitra pelanggan kami yang kebetulan menggunakan portofolio itu. Jadi berbeda dengan project, jadi ini kayak lebih rangkaian operation ya, lebih kayak operation, jadi tidak ada spesifik requirement yang harus disesuaikan atau di develop. Itu memang dua hal yang dari perspektif project management juga sesuatu menarik untuk dikupas lebih jauh. Kita ngobrolin soal project management deh kalau gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak tahu project management pertama kali itu apakah sources-nya dari project management body of knowledge atau ada sources lain? Dari kapan sih tahu project management? Dari dosen. Jadi saya lupa tingkat berapa ya, tapi memang dikenalkan. Saya kebetulan dulu di ilmu komputer dan memang dikenalkan mengenai project management, dan saya lupa waktu itu versi berapa begitu. Body of knowledge-nya. Tahun berapa? Jangan deh ya, terketahuan umurnya. Jangan umur. Okay. Tapi terus sejak saat itu jadi tertarik begitu, dan bergabung dengan Puskom UGM juga dalam rangka selain juga pengembangan kompetensi untuk coding, juga pengen tahu lebih banyak mengenai
project management itu sendiri. Jadi berhubungan dengan orang-orang, pengen tahu aspirasi mereka kayak mana, ekspektasi mereka kayak mana. Ya itu sih perjalanan mungkin boleh dibilang non formal ya. Maksudnya saya tidak lalu masuk bergabung pada satu institusi formal seperti perusahaan kala itu, tapi saya sudah tahu mengenai project management. Sudah dengar dari zaman kuliah lah gitu ya Pak ya, beberapa tahun lalu gitu ya, nggak usah disebutin berapa tahun lalu ya. Betul, Pak, betul. itu kan tadi kalau ngomongin soal perusahaan Bapak sekarang itu berarti banyak juga terlibat dengan industri pendidikan ya gitu ya? Ya, dunia pendidikan. Biasanya proyek-proyek di dunia pendidikan tuh apa aja sih Pak? Mungkin kan rekan-rekan profesional menyaksikan atau kebanyakan proyeknya atau industrinya mungkin di non-education gitu ya, atau mungkin ada juga yang bercita-cita untuk bekerja di industri pendidikan gitu kan. Barangkali kalau udah lihat video Bapak ada sedikit insight-insight gitu kan, ada masukan atau ada pengalaman yang udah bisa mereka ambil dan mereka aplikasikan nanti gitu. Nah biasanya proyek-proyek yang di dunia pendidikan yang selama ini udah Bapak jalanan tuh kayak apa sih Kak? Ini mengundang para expert semua ya ke dunia pendidikan, karena kita butuh boost sama-sama nih pendidikan kita. Jadi ada tiga besar ya kalau bisa dibilang. Yang pertama pengadaan barang. Jadi sifatnya lebih ke infrastruktur, lebih ke perangkat keras. Dari infrastruktur jaringan, infrastruktur server, lalu infrastruktur perangkat-perangkat. Itu satu hal yang saya pikir juga umum ya di mana-mana di perusahaan juga. Yang kedua adalah konsultansi Mbak. Jadi pengembangan master plan, pengembangan blueprint atau pengembangan SOP. Jadi itu penting karena solusi perangkat lunak yang dibangun di universitas atau di pendidikan tinggi secara umum harus punya dasar yang itu menjelaskan mengenai alur yang seharusnya dibangun seperti apa. Secara umum demikian, makanya kemudian butuh ada dokumen-dokumen seperti itu. Jadi baik tanpa perangkat lunak maupun dengan perangkat lunak perlu dibentuk keteraturan dan itu diwujudkan dalam bentuk SOP. Nah, yang ketiga adalah perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak di kampus, di universitas yang sifatnya terintegrasi, mulai dari admission ya, penerimaan mahasiswa baru, sampai ke mahasiswa lulus, menjadi alumni, dan segala hal yang ada di antaranya. Jadi pengembangan pengelolaan administrasi akademik. Sebelumnya pembayaran mahasiswa, entah itu tuition fee atau sebagainya, dan juga pengembangan manajemen universitasnya sendiri seperti kepegawaian, aset, anggaran, keuangan, itu banyak hal. Jadi di antara dua itu admission dan graduation, segala hal yang di dalamnya itu masuk dalam kategori pengembangan perangkat lunak yang juga saya dan tim support layani gitu. Jadi tiga itu Mbak Baby. Oh, berarti mostly kalau di dunia pendidikan tadi pengadaan barang, kemudian konsultasi begitu SOP dan sebagainya, sama tadi perangkat lunak ya. Ya sih Pak, kalau dipikir-pikir dulu mungkin kayak ngasih form itu mesti di print dulu, kirim surat, anterin kayak gitu ya misalnya ya. Kalau sekarang udah kasih link, isi, beres. Iya benar, KRS-an dulu mesti ketemu, sebutannya apa sih kayak TU-nya gitu. Kayak udah lama banget nggak sekolah. Harus datang ke kampus, kalau sekarang bisa online kayak gitu-gitu ya. Ya sih, betul. Sampai wisuda aja sekarang udah semenjak COVID juga kali ya, jadi online. Jadi online, betul. Ya kalaupun harus offline ya tetap protokolnya kan seperti itu ya. Protokol, betul. Ingat pesan mama ya kalau kata iklan. Pesan ibu ya. Pesan ibu benar. Nah Pak, itu kan tadi ibaratnya pengalaman yang paling unik dan berkesan buat Bapak ya. Nah kalau ngomongin soal uniqueness, biasanya di proyek-proyek dunia pendidikan nih, dari pengalaman Bapak ada karakteristik unik tersendiri nggak sih dari sisi PM di proyek dunia pendidikan? Ada dua ya yang saya pikir unik. Yang pertama soal procurement, soal kontrak. Jadi
let's say misalkan ada satu kontrak mengenai pengadaan barang, sudah jelas berarti istilahnya bill of quantity-nya jelas, spesifikasinya jelas, metode pembayarannya jelas. Tapi lalu ketika bergerak ke pengadaan jasa atau jasa lainnya, mulai challenging. Jadi kontrak didesain menjadi cukup rigid. Ada harga personil, ada harga non personil, biaya personil dan biaya non personil. Kita harus mendefinisikan berapa orang yang terlibat dalam project, to be exact, dengan stratanya, dengan jam terbangnya, karena ada pengali tertentu untuk setiap pengalaman dan stratanya. Lalu di biaya non personil juga kita harus secara precise mengestimasikan transportasinya akan seberapa banyak dan berapa harga tiket untuk setiap away, lalu hotel, dan bahkan sampai biaya penggandaan dokumen laporan itu juga perlu didefinisikan. Jadi dipecah gitu ya, satu-satu gitu. Dipecah, persis. Dan kalau ketika di akhir pekerjaan, bukti-bukti yang ada menyatakan spending kita kurang dari yang ada di awal yang tertera di kontrak, selisihnya harus kita kembalikan ke project donor. Nah itu yang makanya di perusahaan kami memang project manager bisa mungkin dilibatkan sejak fase sales, sehingga bisa punya sense yang lebih cepat dan lebih baik untuk melihat ini seperti apa nih administratif kontrak untuk closure yang harus saya antisipasi, yang harus saya siapkan. Jadi itu yang penting, dan bahkan kita harus submit laporan itu daily, Mbak. Jadi di closure pekerjaan kita diminta untuk apa yang telah tiap anggota tim Anda lakukan per hari sampai hari terakhir pekerjaan. Itu harus tertulis dan itu harus didokumentasikan. Nah, itu yang membuat project manager harus berpikir tidak hanya mengenai teknis, deliver scope, tapi juga punya atensi lebih lah. Mungkin harus hire satu anggota yang memang khusus menghandle itu, mengurusi administrasi yang seperti itu, biar closure-nya enak, biar closing-nya nggak bermasalah. Itu satu. Terus yang kedua, stakeholder. Kita tahu ada pengelola kampus, lalu juga ada sivitas akademinya, dosen dan mahasiswa, dan kita bicara soal sistem informasi manajemen untuk perguruan tinggi, mau nggak mau pasti mempengaruhi para sivitas akademia itu, dosen dan mahasiswa. Makin besar size kampus, harus makin punya sense ini akan seperti apa gitu, ekspektasi, karena kita juga butuh support dari dosen dan mahasiswa untuk sama-sama mensukseskan yang let's say Pak Rektor inginkan atau canangkan untuk pengembangan TIK. Kalau nggak bisa jalan juga, karena saya yakin sepenuhnya juga Pak Rektor inisiatif TIK itu ya untuk konstituennya, untuk mahasiswa dan untuk dosen-dosennya. Saya pikir itu yang challenging, dan yang kedua adalah di kampus rasanya cukup demokratis ya. Saya tidak mengatakan tidak ada chain of command, karena memang ada Pak Rektor, ada Pak WR, dan ada juga para pengelola fakultas. Tapi saya berpikir bahwa spirit itu yang selalu ada dalam setiap perjalanan lah yang saya lalui membersamai kampus. Jadi harus tetap mengedepankan asas demokratis. Jadi semua diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan sebagai PM itu yang harus dikelola begitu dengan baik. Tidak pengen juga mengakomodasi semua hal, karena banyak constraint selain scope yang juga pasti akan kena dampaknya kan, entah itu kualitas ketika kita bicara mengenai speed up 1 atau 2 milestone, atau bahkan ketika scope-nya merangkak
harusnya budget juga adjusted, tapi somehow juga kampus tidak semua juga punya Leluasan itu ya. keleluasaan untuk itu yang saya pikir menarik ya, challenging. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi itu memang challenging aja sih. Jadi buat Bapak karakteristik unik yang cukup challenging itu di dua hal itu tadi ya, procurement sama stakeholder gitu ya. Kan tadi cukup challenging dua hal itu tadi ya. Biasanya para stakeholder ini udah paham belum sih soal pendekatan project management itu sendiri? Atau karena belum paham kebanyakan jadinya challenging gitu? Saya kapan hari itu deliver pengenalan terhadap PMBOK ya di salah satu kampus negeri besar lah di Lampung, dan memang kawan-kawan dosen di sana menyampaikan, wah ini memang PMBOK itu overwhelm ya awal gitu. Oh iya, saya pikir kalau di Jereng itu memang itu takutnya malah semuanya lari begitu, nggak mau embrace. Padahal PMBOK saya kemarin sampaikan, kita cukup ambil yang kita butuhkan saja di PMBOK, karena PMBOK itu isinya best practices yang kalau ruang lingkup pekerjaan kita tidak cukup besar, kita cukup ambil yang penting-penting saja. Tapi memang harus dibaca dalam arti tidak untuk menguasainya, tapi lalu untuk lebih punya sense yang lebih baik terhadap area-area tertentu yang tadinya kita tuh nggak punya basic sama sekali, harus ngapain ya. Betul, itu sih kemarin saya sampaikan dan masih perlu terus diulang-ulang sih. Saya rasa itu yang juga jadi calling kita bersama untuk coba sedikit demi sedikit menginsepsi konsep best practices ini. Jadi saya kemarin sampaikan ini bukan religion, jadi tidak ada kewajiban untuk comply, karena ini best practices. Ambil saja yang memang penting untuk kita. Let's say saya kemarin bilang soal ekstrim quantitative risk analysis gitu. Kalau project kita project biasa yang melibatkan let's say 4-5 orang dengan budget 100 juta, cukuplah qualitative risk analysis, bahkan kita nggak perlu sampai masuk ke kuantitatif gitu, buat apa juga. Lalu mungkin bicara soal quality management juga saya pikir bukan sesuatu yang di awang-awang, karena itu dalam konteks 100 juta sesuatu yang mudah harusnya untuk di manage. Jadi kompleksitas communication manajemennya juga harusnya sih standar rigid lah. Ya. Itu sih betul. Saya kemarin sampaikan memang di arahan kementerian juga Mbak Baby tahun 2021 sih, setiap mahasiswa lebih didorong untuk punya project Mbak. Jadi setiap tugas akhir, bicara soal tugas akhir atau bahkan untuk accomplishment sebuah mata kuliah, itu kementerian bilang udah anak-anak disuruh bikin grup aja untuk deliver sebuah project. Jadi mereka biar tahu, ngerasain ngelola project itu seperti apa. Jadi tidak lagi paperwork atau exam, tapi mereka disuruh untuk bikin sesuatu yang itu memaksa mereka untuk kerja dalam tim dan harus mengelola project. Nah, saya sangat happy ketika kementerian menyampaikan concern seperti itu, karena memang itu yang perlu dilakukan, pembiasaan. Iya, benar. Pembiasaan demi pembiasaan, betul. Jadi nanti terus sedikit demi sedikit best practices itu diinsepsikan begitu, baik oleh dosen maupun oleh praktisi-praktisi seperti kita ini. Dan tahun depan juga di encourage oleh kementerian, program studi akan punya kredit lebih tinggi kalau dia bisa meng-hire seseorang yang punya basic di industri. Seseorang yang di industri gitu ya? Dicap. Betul. Jadi seseorang yang udah terjun lama di industri diminta ngajar. Jadi dosen, dan kalau prodi bisa melakukan itu, dia punya kredit Mbak. Dia punya kredit, nanti ada benefitnya, ada kompetisinya. Nah itu upaya untuk satu memang mendekatkan
industri dengan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah otomatis saya pribadi juga berharap ya project management ini bisa jadi inilah sesuatu yang asik untuk didiskusikan gitu sambil ngopi lah atau sambil ngapain gitu anak-anak di kantin gitu ya kan. Bukan sesuatu yang diawang-awang dan nggak bisa dijangkau. Teman-teman mahasiswa juga udah lebih familiar sejak dini berarti gitu ya Pak ya, karena kan kebanyakan juga dari pekerjaan di kantor itu project based gitu, biar mereka nggak kaget-kaget banget pada saat terjun gitu ya. Persis, project kan bisa jadi kan kalau kita di industri kan project untuk internal kita sendiri di perusahaan, atau project yang kita melayani sesuatu untuk pelanggan atau mitra untuk pihak ketiga. Hanya selalu dua itu. Saya pikir anyhow mau milih manapun kan tetap aja jatuhnya kan project. Jadi ada requirement unik tertentu yang harus kita selesaikan dalam durasi terbatas. Sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa juga ibaratnya kayak kalau mereka ngelaksanain event kayak gitu kan sebetulnya project juga ya Pak. Project, persis. Cuma mungkin kayak belum aware aja kalau ternyata ada framework nih yang jadi common practice-nya tuh ada loh gitu. Cuma pasti nanti perlu penyesuaian tersendiri. Persis. Itu kalau dikondisikan dalam tim. Yang lebih challenging adalah misalkan memandang satu semester kita itu sebagai sebuah project. Kita punya goals apa nih? Aim IPS ya. Oh iya betul. IPS in expertise sementara berapa? Kita hitung mundur 6 bulan nih harus ngapain nih selama 6 bulan ke depan. Iya betul. Nah, itu juga project dan lebih challenging karena kita sendiri yang jadi project owner-nya, merangkap eksekutornya, merangkap semuanya. Dan tantangannya lebih banyak karena kan dituntut disiplin juga. Project lagi kan, asik gitu. Kalau mau diobrolin masa hari-hari kita juga semua isinya project ya. Mau pergi kemana juga project juga gitu. Betul. Iya sih Pak, aku juga agree ya. Maksudnya kayak soal dari sisi mengedukasi nih, makanya salah satu alasan kita ibaratnya giat dan rutin bikin video-video kayak gini nih, sharing gitu dengan narasumber kayak Bapak yang praktisi juga, punya pengalaman juga. Sebetulnya tujuannya supaya mengedukasi teman-teman yang menyaksikan supaya ada insight juga, baik itu insight baru ataupun yang udah punya pengalaman kan juga bisa sharing ya. Ya, betul. Nah Pak, kalau gitu sebelum aku lanjutin pertanyaan sebelumnya, aku mau ngingetin buat rekan-rekan profesional mungkin yang masih menyaksikan udah subscribe apa belum. Kalau belum jangan lupa di subscribe supaya tim kita bisa semakin bersemangat untuk bikin konten-konten lagi. Kalau ternyata dirasa video ini atau video-video lainnya juga bisa di-sharing ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan, silakan di-sharing aja dan jangan lupa di-like. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya Pak ditulis nanti di kolom komentar. Nanti aku tanya lagi ke Bapak. Dengan senang hati, yes. Gitu. Oke deh. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.